Sehat? Mari kita belajar dari 1 Samuel 17. Saya memberikan tema hari ini adalah Giant of Life, raksasa kehidupan. Tentunya bagi alumni sekolah minggu sangat hafal dengan kisah ini. Betul ya? Alumni sekolah minggu mana ini? Oh, gak ada ya, karena tidak ada wisuda soalnya ya. Jadi hanya sekolah-sekolah minggu yang gak ada wisuda, yang tidak ada naik kelas, mungkin naik kelasnya mungkin dari sekolah minggu balita ke anak-anak ke remaja ke pemuda remaja seperti itu saudaraku ya. Jadi semuanya masih sekolah minggu berarti ya, karena tidak ada wisuda sekolah minggu saudaraku ya. Jadi nah, tentunya kita masih sangat hafal bagaimana pada waktu Daud mengalahkan Goliat. Dengan cara apa saudaraku? Dengan apa? Dengan pelintang, dengan umban, ketapel. Pelintangnya bukan pelintangnya orang Jawa yang cawang V seperti ini, tapi umban duter-terke seperti itu. Nah, saudara, mari belajar hari ini bagaimana saya memberikan beberapa bagian yang saya sampaikan hari ini tentang dua tokoh, yaitu Goliat dan juga Daud. Nah, 1 Samuel 17 ayat 4-7 saya membacakan bagi saudara semuanya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar di tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga dari kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisi. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya yang memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang perisai berjalan di depannya. Nah, saudara, yang namanya perang itu biasanya akan nyek-nyekan. Apalagi sepak bola sebelum bertanding biasanya akan melakukan perang urat saraf seperti itu untuk merendahkan mental lawannya. Ini juga sama ketika Goliat bertanding mau melawan orang Israel. Orang Israel berperang dengan orang Filistin, saudaraku. Mereka mengeluarkan pahlawan mereka namanya Goliat yang tinggi besar, yang luar biasa, bahkan perisainya pun harus dibawakan karena apa? Saking abotnya, saudaraku. Nah, kita belajar hari ini bagaimana seorang Goliat, dia melihat seorang Israel, melihat bangsa itu adalah bangsa yang kecil, yang sudah sangat mudah untuk ditaklukkan. Sehingga dalam perkataannya, saudaraku, Goliat ini orang yang selalu merasa kuat, orang yang merasa hebat, orang yang merasa di atas segalanya, orang yang merasa bisa dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa dirinya itu lebih besar dari apapun. Ini terjadi biasa pada orang-orang percaya saat ini menjadi Goliat iman. Karena apa? Merasa hidupnya berhasil, merasa orangnya kaya, lebih dari ekonomi dari orang lain, lebih dari segala sesuatu dari orang lain, saudara. Sehingga banyak orang-orang terjadi saat ini menjadi Goliat iman. Mereka pamer dengan segala sesuatunya. Karena apa? Merasa aku bisa dari yang lain. Aku bisa dari yang lain. Aku di atas dari yang lain. Aku pasti bisa dari yang lain. Aku di atas dari segalanya. Saudaraku, orang-orang percaya sekarang ini seperti Goliat yang menjadi hati yang miris buat kita. Itu terjadi di sekitar kita, saudaraku. Karena apa? Merasa diberkati Tuhan dari yang lain. Dia pamerkan segala, dia pandang segalanya. Allah, imanmu itu kecil. Aku lebih baik dari apapun. Aku lebih dari kamu. Karena aku bisa segalanya. Saudaraku, ini terjadi. Jika saudara saat ini merasa saudara di atas dari orang lain, maka perhatikanlah. Mungkin saudara sedang terjadi seperti Goliat iman. Menjadi introspeksi diri kita semuanya, supaya kita semuanya tidak menjadi Goliat iman yang merasa bisa, merasa di atas segalanya, merasa kuat. Tantangan oke, aku bisa mengatasinya, aku punya banyak pengalaman, sehingga kita merasa kuat, kita merendahkan orang lain. Saudara, pembelajaran kita supaya kita semuanya tidak terjebak menjadi Goliat iman yang merasa bisa segalanya, merasa di atas segalanya. Orang lain tuh nggak bisa tanpa saya. Filistin tanpa aku nggak bisa.
Toh akhirnya dia juga nggak bisa apa-apa, melakukan apa-apa, saudara. Belajar hari ini, siapapun saudara, jika hidupmu, jika hatimu berkata, aku bisa lebih dari yang lain, aku di atas dari yang lain, berarti saudara hari ini harus disadarkan bahwa sedang terjadi Goliat iman dalam hidupmu. Kita besar hidup kita, mungkin kita besar ekonomi kita, mungkin kita besar keluarga kita, tapi jangan sampai memandang rendah orang lain. Seperti Goliat, membuat dia kalah karena dia memandang rendah orang lain. Next, saudara. Ini yang terjadi pada Goliat. Apa saudara? Ojo rumangsa nanging coba tengok kanan kirimu terus gini. Ojo rumangsa iso nanging iso rumangsa. Coba katakan pada samping kanan kirimu. Seringkali kita merasa bisa, tapi kita nggak bisa ngerumangsani tadi loh. Kita bisa hanya rumangsa tok. Kita merasa kuat, kita merasa seperti itu. Tapi kita nggak bisa merasa sesuatu hal bahwa kita salah. Waktunya berubah, saudaraku. Harus ditekankan, jangan kita merasa bisa, tapi kita harus bisa merasakan sesuatu hal buat Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Buat Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita kuat. Next. Dalam pikiran saudara, apa yang terbenak dalam pikiran saudara ketika melihat gambar ini? Loh, nanti mau? Gimana terbenak dalam pikiran saudara? Eneng macan ada harimau, tapi manggul kayu. Menurut saudara, dalam pikiran saudara? Oh, ketibanan loh, Pak. Nah, apa menurut saudara? Mungkin ada berkata, kayaknya nggak mungkin deh. Ada yang seperti itu? Kenapa nggak mungkin? Makanannya apa? Daging. Biasanya ngoyak-ayak kelinci, ngoyak-ayak wedhus, ngoyak-ayak ya pokoknya perdagingan lah. Tiba-tiba dia ngusung kayu, mungkin titik geni. Agak udah banyak kayak mandiar, aneh gereja. Seperti itu. Dalam pikiran kita nggak mungkin. Masa harimau panggul kayu? Nggak mungkin. Dia raja hutan. Nggak mungkin. Kalau dia mau makan tinggal makan, tinggal golek kelinci lah, golek apalah seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya, dalam pikiran kita ya. Mari kita next sekarang ini. Duh, kayaknya urung iki deh. Nah. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Gantian sing maca saudaraku, soalnya aku sik rada nganu. Sing banter, ayo. Gantian. Iya semua, 34 sampai 37. Tapi Daud berkata pada Saul, "Kamu ini biasa mengadakan itu bahayanya. Apabila ada singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila
Saudara, kalau kita melihat bagaimana peperangan itu dia menghadapi adalah Daud. Nah, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat sekarang saudaraku? Nah, saudaraku ya, perhatikan hari ini. Daud sudah terbiasa. Kenapa terbiasa saudaraku ya? Bisa mengalahkan Goliat yang luar biasa seperti sudah biasa. Bukan masalah Goliat yang besarnya seperti itu. Biasanya bagaimana? Nah, perhatikan kebiasaan Daud. Terbiasanya bagaimana? Dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Isai berkata kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum itu sefa dan roti dan 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan biar sampaikan keju yang 10 ini. Dan selanjutnya, itu dari orang tua. Selanjutnya dari kakaknya Eliab. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud pada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada berkata, mengapa kau datang dan siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Perhatikan di sana. Daud terbiasa direndahkan. Kenapa biasa direndahkan, saudaraku? Perhatikan di sana. Sedang perang terjadi, Daud itu dia menjadi apa, saudaraku? Gembala domba. Bahkan di pasal 16, Daud diurapi menjadi raja. Isai tahu benar bagaimana pada waktu Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi Isai masih merendahkan Daud pada waktu itu. Orang tuanya masih merendahkan Daud pada waktu itu. Padahal dia tahu bahwa Samuel sudah mengurapi dia menjadi raja. Ketika peperangan terjadi, yang terjadi pada waktu itu Isai mengirim Daud bukan untuk berperang, bukan untuk menghadapi Saul, tapi untuk ngapain? Halo, untuk ngapain? Ngirim apa? Ngirim pangan. Ini paribasan seperti ini. Sayang di sini anak muda nggak ada yang bisa macul, saudaraku. Oh masih kaiso. Iki umpamane iki Pak Tugi cek macul. Terus Mas Andre itu bisa macul juga. Tapi Mak Titi berkata pada Mas Andre, Dre, kirimono Pak Musgo kono terus Bali. Kira-kira. Mas Andre Mas Abis berkata, lo ngaku macul iso kon ngirim segotok. Nangkap saudaraku ya? Nangkap ya? Sampai terjadi pada Daud. Aku sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Aku punya kekuatan dari Tuhan. Tapi saya berkata, kirimono pangan karo mas-masmu, mbok aneng perang kaliren. Saudara, sama juga kakaknya si Eliab ini. Lah, kowe iki iso muki apa? Terus kambing domba ning kono kuwi sapa sing ngoni? Sapa sing jaga? Iki perang ya Daud, iki perang. Iki wedhus sing arepmu kae raksasa dhuwur kae Daud. Dia direndahkan oleh keluarganya. Dia sudah merasa terbiasa seperti itu. Bahkan pasal 16 ketika Samuel mencari calon raja menggantikan Saul, Isai nggak pernah tuh ngejok nih Daud. Yang dijukan adalah Eliab dan adik-adiknya yang lain. Daud enggak. Tapi Daud suruh gembalakan domba. Enggak pernah. Mergo ngopo? Perawaannya mungkin cilik. Sama kon mempamane sini maju perang mungkin non sewi Mas Wendi ya. Mas Wendi enggak mungkin maju dhisik. Ya ora? Percaya ora? Umpamane perang meneh, enggak mungkin Pak Tugi kon maju dhisik. Sing dhisik maju sapa?
Bapak Sidi mesti. Mergo apa? Gue di dewe. Terus aku, terus Mas Yusuf, terus Mas Putra, mungkin mas-mas yang lain, mamanya seperti itu. Orang akan melihat seperti itu. Yang dilihat oleh orang lain itu seperti itu. Perawakan besar, sitek apa namanya, kekar perkasa seperti itu. Isa juga melihat seperti itu ketika Samuel datang. Gak mungkin Daud deh. Bahkan dari perang pun dia tetap merendahkan, padahal dia tahu Daud habis diurapi. Saudara, dia terbiasa direndahkan. Bahkan keluarganya pun merendahkan dia. Selanjutnya, dari mana lagi saudara? Next. Dia terbiasa dari powerpointnya lali. Dari mana? Orang lain. Saya tidak meloncat ke pasal yang lain, tapi pasal ke-17 ayat 33. Bagaimana perkataan Saul? Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab apa? Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dari seorang raja Israel yang pertama berkata, kamu tuh nggak mungkin Daud, kowe cah cilik metitis kok ngono apa ya iso seperti itu. Kamu nggak bisa Daud. Bayangno, itu sejak masa mudanya udah jadi prajurit. Lah kowe jek anyak jadi pemuda. Kowe pawaanmu cilik ora mungkin. Ini Saul begitu merendahkan Daud. Saudara, selanjutnya saya mau merendahkan dia. Goliat. Goliat berkata apa? Rasa banter-banter. Tapi Alkitab berkata seperti itu, saudaraku ya. Saudara, Daud terbiasa yang pertama dari mana? Hinaan tadi? Yang pertama kok. Dari keluarga. Yang kedua, dari orang lain. Orang lain juga sering merendahkan Daud. Karena apa? Pawaane cilik. Pengalamannya apa? Perang. Enggak ada pengalaman perang. Pengalamannya apa? Ngebalakan kambing domba. Tapi domba dia oke? Ora. 2 atau 3 kita mengatakan seperti itu. Ora oke. Nah oke sih oke saja. Sithik. Pengalaman dia gembalakan domba, perang nggak ada pengalaman perang. Maaf. Bisa minta lagi saudara? Habis soalnya. Sorry ya. Baru kali ini. Orang lain begitu merendahkan Daud karena pawaane cilik yang dihadapi masalah besar. Terima kasih Kak Mila. Upahmu besar di surga. Tapi jangan diambil sekarang. Tekan Timo yo. Surga. Saudara, acap kali hidup kita sama seperti Daud. Maka seringkali orang-orang merendahkan bukan hanya dari orang lain, orang-orang sekitar. Tapi terkadang keluarga kita juga merendahkan kita. Karena ekonomi, karena banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, masa lalu kita dengan banyak hal tantangan dan banyak hal terjadi dalam hidup kita semuanya. Bahkan tantangan terberat itu bukan dari orang lain. Dari keluarga kita seringkali merendahkan kita, kamu bisanya apa? Tapi saya tertangkap saudaraku hari ini. Daud begitu terbiasanya dengan hal yang seperti itu. Daud terbiasanya dengan hal yang direndahkan dirinya. Orang tuanya saja merendahkan dia.
Kakaknya saja merendahkan dia, bagaimana orang lain? Saul begitu merendahkan dia, bahkan Goliat memandang dia, lah, kowe cah cilik meneh. Aku kira raksasa. Begitu orang lain merendahkan orang si Daud ini. Tapi yang terjadi dengan Daud? Bagaimana Daud bisa mengalahkan itu? Karena dia begitu terbiasanya. Dia begitu terbiasa dengan hal cemoohan, terbiasa dengan hal yang mungkin menyakitkan hidupnya. Nek, perhatikan hal ini. Membuat Daud itu kuat. Karena apa? Karena menghadapi setiap cemoohan, setiap ejekan, setiap hinaan, setiap hal yang direndahkan, bahkan dari raksasa-raksasa orang tadi loh, saudaraku ya. Sekali raksasa-raksasa bukan raksasa orang yang besar, tapi raksasa-raksasa iman yang negatif, yang seringkali merendahkan orang lain, yang seringkali merendahkan orang lain, mencemooh orang lain. Kamu bisanya apa? Aku lebih baik dari kamu. Daud terima itu segala sesuatu, karena perhatikan tulisan saya yang paling bawah. Apa membuat dia kuat, saudaraku? Karena Daud, dia update kan semuanya kepada apa yang dialami, semua diupdatekan kepada Tuhan. Update-nya kepada Tuhan, sudah setiap masalah itu ingat. Update-nya kepada status. Oh, bukan ya? Bukan aku ya. Update-nya kepada Tuhan, bukan kepada status. Jika update-nya status, semua orang itu akan tahu. Maka orang berkata, elah, ngono wae koyo terus kaya ngono. Elah loh. Saudara, ini terjadi. Jika update kita kepada status kita, masalah yang terjadi hidup kita, ya sudah, akan tahu masalah kita. Setiap masalah, setiap tantangan, setiap hambatan, update-nya kepada Tuhan, itu yang buat kita kuat. Katakan amin. Tengok kanan kirimu, ayo update kepada Tuhan seperti itu. Bukan pada status WhatsApp, bukan status pada FB, bukan status pada media sosial, saudaraku ya. Tapi kepada Tuhan, itu membuat kita tuh kuat. Perhatikan itu. Mari belajar hari ini. Setiap tantangan, setiap hambatan, Daud pernah mengalaminya. Mungkin ada berkata, Daud pada waktu itu nggak ada HP, Pak. Memang benar. Tapi segala sesuatu dia tuliskan dalam kitab Mazmur. Dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Setiap cemoohan, setiap hinaan, setiap raksasa tantangan dalam hidupnya, dia bisa kuat karena dia updatekan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Maka setiap tantangan dalam hambatan dalam hidupmu, sampaikan pada Yesus. Cocok dengan lagu yang sebelum firman. Yesus, Yesus, dengar doaku. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus begitu berarti dalam hidup. Saudara, updatekan semuanya pada Tuhan. Updatekan semuanya pada Tuhan. Yesus begitu mengerti hidupmu. Daud ketika mengalami permasalahan terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah sampaikan pada orang lain, tapi dia sampaikan pada Tuhan. Dia mengalami cemoohan, bukan hanya dari orang lain, tapi dari keluarga, dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya, dari rajanya pun tidak pernah percayakan dirinya. Tapi semua diupdatekan kepada Tuhan. Next. Bagaimana sih tukang ngenyek, saudaraku? Keluarga. Gak jadi apa-apa. Menjadi pendukungnya Daud ketika Daud menjadi raja. Semuanya datang kepada Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan orang-orang Filistin, dia masuk dalam gua Adulam. Dan 400 orang ke sana. Dia mendukung Daud dan sampai menjadi seorang raja.
Bagaimana dengan Goliat sing ngece Daud? Halo? Goliat tadinya apa? Kalah sing tukang ngece dengan sing diejei. Jadi jangan pernah ngece orang lain. Nak ngece orang lain ending-endingnya kalah. Goliat itu ngece Daud, saudaraku. Kalah. Bagaimana dengan Raja Saul? Bagaimana Raja Saul? Iri? Direndahkan. Dari cabut dari kerajaannya, digantikan Daud. Karena apa? Karena dia sudah merendahkan Daud. Dia hanya memandang perawaan Daud. Kowe iki semua apa? Perhatikan orang-orang sing ngece Daud. Perhatikan orang-orang yang merendahkan Daud. Enggak mendapatkan apa-apa. Enggak mendapatkan apa-apa yang merendahkan Daud. Tapi bagaimana dengan Saul, Goliat, dan keluarga? Tapi bagaimana Daud sekarang ini? Menjadi tokoh sentral yang begitu diagung-agungkan sampai hari ini. Kerajaan Daud kokoh sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Ada amin? Jadi jika saudara hari ini merasa direndahkan oleh orang lain, merasa direndahkan oleh keluargamu sendiri, belajarlah dari Daud. Updatekan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada status. Updatekan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kekuatan yang baru dalam hidup. Karena orang yang akan merendahkan kita, orang-orang yang mengejek kita, mencemooh kita, akhirnya seperti keluarga-keluarga Daud, seperti Goliat, seperti Saul, tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari belajar hari ini. Teruslah kuat. Nek. Enggak toh. Tak kira ije. Pelajaran ini buat kita semuanya. Kisah Daud dan Goliat yang pernah sekolah minggu, kita akan hafal kisah ini. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan umban batu. Hal yang sangat mustahil. Hal yang sangat mustahil. Mungkin di luar kepala kita, di luar hafalan kita, udah ngelotok di kepala kita. Daud kalahkan Goliat. Tapi jangan hanya itu, hanya sebuah cerita tok. Tapi saudara dan saya harus mengimani seperti Daud. Daud sudah terbiasa direndahkan. Daud sudah terbiasa direndahkan bukan hanya dari orang lain, tapi dari keluarganya juga. Dan harus kita ketahui, ketika dia direndahkan, ketika dia cemooh, dia updatekan semuanya kepada Tuhan. Dan orang-orang mencemooh kita, merendahkan kita. Keluarganya Daud, Goliat, Raja Saul, nggak dapatkan apa-apa. Tapi Daud, janji Tuhan kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Mari saudaraku, pelajaran hari ini, siapapun saudara yang hidupnya selalu merasa direndahkan oleh orang lain, oleh keluargamu, panggil Yesus. Izinkan Yesus bertindak. Dan katakan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sampaikan pada Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, panggil Yesus. Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, sampai di mana hidup kita? Apakah seperti Goliat, memandang rendah orang lain, merasa bisa, merasa kuat, karena mungkin keluarga kita orang-orang hebat, karena mungkin kita gagah perkasa, karena mungkin ekonomi kita kuat, karena harta kekayaan kita banyak, sehingga merendahkan orang lain. Jika seringkali kita merendahkan orang lain seperti Goliat, waktunya disadarkan hari ini untuk berubah. Atau hidup kita sama seperti Daud, yang seringkali direndahkan oleh orang lain, bahkan keluarga pun tidak percaya kepadanya. Tangkap ini. Updatekan semuanya pada Yesus. Updatekan sesuatunya pada Yesus. Izinkan Yesus bertindak dengan cara yang luar biasa. Daud tidak pernah menyerang Saul. Daud tidak pernah menyerang keluarganya. Tapi Daud ditinggikan oleh Tuhan. Karena Daud dibela oleh Tuhan. Updatekan semuanya pada Tuhan. Maka Tuhan akan membela-Mu. Maka Yesus akan membela-Mu. Updatekan semuanya pada Tuhan Yesus. Maka Yesus akan membela setiap tantangan hidupmu. Dan izinkan Yesus bertindak. Dan panggil Yesus. Panggil Yesus. Dan katakan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus.